Perkuliahan dengan ini 5,49. Stream yang masuk apa sih? Turun tanggal 15. Caranya mana? Jadi ini untuk presensinya yang ini ya kita ya. Blok 5 tumbuh kembang Donto Orafisial, bukan? Masuk KP ini. KP blok 5. Ini jamnya 11 sampai 11.50. Terus saya klik ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke, untuk presensi nanti di apa aja ya. Silakan dilapor aja ke akademiknya ya. Sekarang hari Kamis sekarang. Sebentar, mana ya untuk KP? Oh, untuk KP ini nggak ada ya? Hari Kamis berarti tanggal Izin Pak, izin Pak. Aku buat kayak gitu teman. ya, ada Izin apa? Pak. Untuk absen di Medicine itu lagi rusak Pak. Jadi untuk absennya Oke. lagi manual sekarang Pak. Pakai Oke, screenshot baik. ini ya Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih infonya. Baik Pak. Oke, Makasih kita sama Pak. perbaikan. Ya. Masuk ke P2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Kita masuk ke KP kedua, yaitu tentang kebutuhan zat gizi pada proses pertumbuhan dan perkembangan postnatal ya. Nah, di dalam konsep tumbuh kembang itu sebetulnya ada dua, yaitu konsep pertumbuhan dan konsep perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi itu sejak mulai dari konsepsi sampai nanti berakhirnya masa remaja. Nah, ada masa golden age dan juga pada masa nanti pada saat kedua. Nah, ini pada usia remaja. Kemudian di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini itu merupakan proses yang berbeda namun saling keterkaitan. Nah, kalau pertumbuhan mungkin lebih kepada fisik dan perkembangan terhadap kondisi psikososial, kemudian juga psikomotorik ya. Nah, apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, dan dimensi sel, jaringan maupun organ dari individu. Nah, disinilah terjadi penambahan tinggi badan atau panjang badan, kemudian penambahan berat badan, kemudian juga penyempurnaan pertumbuhan sel-sel perkembangan organ tubuh, seperti sel-sel otak itu terbentuk ketika lahir itu belum terbentuk sempurna.
hanya mungkin sekitar 80%, kemudian semasa usia balita akan terus berkembang. Nah, di Golden Age itu mengalami perkembangan yang pesat sampai 90% dan 100%. Nah, kemudian juga perkembangan itu apa? Perkembangan adalah berkaitan dengan bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Nah, ini meliputi ada perkembangan emosional, kemudian intelektual, kognitif ya, tingkah laku. Nah, ini sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Nah, ada tahapan dalam pertumbuhan kembang di tahap prenatal sebelum lahir, yaitu pada masa embrio dari mulai konsepsi sampai dengan usia 8 minggu. Kemudian pada masa janin, yaitu 9 minggu sampai dengan dilahirkan. Nah, kemudian tahap postnatal, nah ini ada masa neonatal 0 sampai 24 hari, kemudian masa bayi sampai usia 1 tahun, kemudian balita 1 sampai 5 tahun, kemudian kanak-kanak 6 sampai 11, remaja awal 12 sampai 16 tahun, dan masa remaja akhir 17 sampai 24 atau 25 ya, 25 tahun ya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu terkait dengan gizi. Nah, gizi ini meliputi kondisi status gizinya, kemudian asupan zat gizinya, kemudian inilah yang akan tercermin nanti di dalam bentuk pertumbuhan, dimensi tubuh. Kemudian juga perkembangan, dalam perkembangan misalnya perkembangan kognitif, kemudian psikomotorik, emosional ya. Nah, kemudian juga penyakit kronis juga berpengaruh terhadap tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nah, ini juga berdampak ya terhadap pertumbuhan baik. Yang penyakit kronis ini ya bisa sifatnya seperti kondisi-kondisi yang bisa juga dibawa oleh bawaan, kemudian atau yang diperoleh pada masa kehidupan. Kemudian pola asuh. Nah, pola asuh berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pola asuh ini terbagi atas 3 ranah. Ada pola asuh makan, ada pola asuh psikososial, ada pola asuh kesehatan dan kebersihan. Nah, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini juga berperan, lingkungan fisik dan lingkungan kimia. Kemudian juga hormon. Nah, hormon berperan dalam tumbuhan. Itu ada hormon untuk pertambahan tinggi badan atau panjang badan seseorang. Kemudian hormon tiroid ini berkaitan dalam pematangan tulang dan pertumbuhan otak. Nah, ini juga berperan dalam pertumbuhan gigi. Kemudian status kondisi sosial ekonomi ini berperan di dalam terhadap penentuan status gizi seseorang yang berdampak kepada nanti pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kebutuhan zat gizi terkait aspek gizi. Kemarin ini sudah kita jelaskan, saya tidak akan jelaskan lagi. Ada makro dan mikro, kita lewati saja. Nah, pada pertumbuhan pada postnatal atau pasca kelahiran, nah sebetulnya sama kebutuhan zat gizi yang diperlukan di dalam pertumbuhan gigi itu dan tulang itu sama, yaitu ada vitamin, yaitu ada A, C, dan D. Nah, ini kita ada bahas. Kemudian ada mineral, yaitu kalsium, fosfor, dan klor. Kemudian juga protein. Nah, di dalam pembentukan dan perkembangannya hampir sama, yaitu ada dentin yang berguna untuk di dalam pembangun utama ya gigi, kemudian juga kolagen, nah bersama vitamin C untuk mensintesis gigi yang normal. Kemudian enamel itu membutuhkan keratin ya, sejenis protein. Kemudian juga keratin ini memerlukan vitamin A di dalam pembentukan gigi. Nah, kemudian vitamin D bersama dengan kalsium dan fosfor ini membentuk kristal hidroksiapatit, ya, di mana merupakan struktur matrik pembentuk tulang dan gigi. Kemudian klor bersama-sama nanti dengan kalsium dan fosfor membentuk fluoroapatit yang merupakan sebagai komponen gigi yang lebih tahan terhadap karies dibandingkan dengan hidroksiapatit. Nah, untuk angka kecukupan gizi silakan nanti dilihat pada
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2019 ini. Nah, kemudian apa anjuran kita di dalam untuk pertumbuhan dan perkembangan? Maka pada usia bayi itu dianjurkan bayi selalu harus mendapatkan ASI secara eksklusif. Nah, ini diberikan sampai usia di bawah usia 6 bulan ya, sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI artinya apa? Anak bayi berusia 6 bulan ke atas itu sudah boleh diberikan makanan, namun tetap diberikan ASI. Nah, di dalam pemberian makanan ini perlu diperhatikan bentuk dan konsistensinya, karena ini berkaitan dengan kondisi fisiologis dari bayi, kesiapan di dalam mencerna makanan, dan di mana ada 3 fase di dalam pemberian makanan, yaitu pada usia 6 sampai 9 bulan itu MPASI yang diberikan itu dalam bentuk konsistensi lumat. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan itu makanan lembek. Nah, usia 12 sampai 24 bulan itu konsistensi makanannya sudah bisa diberikan dalam bentuk kondisi seperti makanan pada keluarga. Nah, keterlambatan di dalam pemberian MPASI itu juga berdampak dalam perkembangan kemampuan fungsi untuk berbicara. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah anjuran makanan bagi anak di bawah usia 2 tahun, yaitu 6 sampai 24 bulan, di mana memperhatikan frekuensi dan jumlah porsi yang diberikan. Nah, untuk 6 sampai 9 bulan itu sebaiknya makanan lumat diberikan 2 sampai 3 kali sehari, kemudian selingan tetap ada 1 sampai 2 plus ASI. Artinya pemberian makanan kita tetap mengikuti kondisi jadwal makan. Nah, diberikan sesuai dengan kondisi jadwal makan seperti jadwal makan keluarga, ada pagi, siang, dan malam. Dan ada 2 selingan. Nah, namun porsinya atau jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, biasanya 2 sampai 3 kali, 3 sendok makan ya, setiap kali makan, atau kemudian ketika itu di awal-awal, kemudian ditingkatkan secara perlahan sampai setengah cangkir atau mangkok dengan ukuran 250 ml setiap kali makan. Kemudian pada usia 9 bulan sampai 12 bulan itu bisa 3 sampai 4 kali di makanan yang lumat, yang lembek. Atau makanan tim yang biasa disajikan di rumah tangga ya. Kemudian tetap diberikan selingan, ada selingan 1 sampai 2 kali, kemudian juga ada tetap diberikan ASI. Nah, biasanya ukurannya adalah setengah mangkok berukuran 250 ml. Kemudian 12 sampai 24 bulan, 1 tahun ya, sampai 2. Nah, ini tetap seperti jadwal pemberian makanan seperti keluarga, tetap ada selingan dan tetap diberikan ASI. Nah, jumlahnya sudah meningkat menjadi 3/4 mangkok. Nah, kemudian pada usia 4 sampai 6 tahun itu sudah diberikan dengan standar kalori 1125, dan usia itu untuk 1 sampai 3, dan 4 sampai 6 tahun itu 1600 kilokalori. Nah, bahan makanannya sudah bervariasi, itu tetap bervariasi sesuai gizi seimbang, ada karbohidrat, ada sayuran, ada buah-buahan, ada protein nabati dan hewani, kemudian ada minyak dan gula serta pemberian susu. Kemudian ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Nah, P ini artinya porsi ya. Kemudian 7 sampai 9 tahun itu harus memenuhi kebutuhan 1850 kilokalori. Kemudian pada memasuki usia 10 tahun, maka kebutuhan gizi bagi anak itu sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki 2100 kalori, sedangkan perempuan 2000 kilokalori. Nah, pemberian porsinya itu karbohidrat bisa 4,5 porsi, atau pada usia ini 5 porsi sampai 4.
Kemudian sayuran itu 3 porsi, buah-buahan juga 3 porsi, artinya pagi, siang, malam ya. Kemudian daging bisa 2 porsi atau 2,5 porsi. Kemudian juga susu 1 porsi 1 kali. Kemudian penggunaan minyak, kemudian gula. Kemudian pada usia remaja 13 sampai 15 tahun laki-laki dan perempuan itu juga laki-laki 2.475 kilokalori dan perempuan 2.125 kalori. Kemudian meningkat pada laki-laki 2.675 kalori pada usia 16-18, kemudian perempuan 2.125 kilokalori. Nah, pada dewasa awal ya. Nah, menurut WHO bahwa usia 22 itu masih termasuk dalam golongan remaja. Nah, maka kebutuhannya juga meningkat. Untuk laki-laki 2.725 kilokalori dan perempuan 2.250. Nah, adapun satuan porsi untuk karbohidrat atau nasi itu adalah 3/4 gelas itu 100 gram. Nah, ini berkontribusi sebanyak 175 kilokalori untuk kebutuhan energi. Kemudian sayuran itu 1 porsi adalah sebanyak 1 gelas, di mana ukuran rumah tangganya ukuran gramnya adalah 100 gram dan menyumbang 25 kilokalori. Buah itu adalah 1 porsi. Contoh misalnya 1 buah pisang Ambon itu adalah 50 gram dan itu mengandung 50 kilokalori. Tempe protein nabati itu 2 potong sedang itu setara dengan 50 gram dengan 80 kilokalori. Daging 1 porsinya, di mana 1 potong sedang itu adalah 35 gram dan menyumbang 50 kilokalori. Ikan segar 1 porsinya itu adalah 1/3, itu sekitar 45 gram, 50 kilokalori. Susu cair atau susu sapi ya, 1 gelas itu adalah 200 gram, 500 kilokalori. Nah, susu rendah lemak itu sekitar 1 porsi itu 4 sendok makan, itu 20 gram, 75 kilokalori. Nah, untuk minyak itu adalah 1 sendok teh, itu beratnya setara 5 gram, mengandung 50 kilokalori. Gula itu 1 sendok makan, mengandung 20 gram, setara 20 gram, mengandung 50 kilokalori. Perkembangan serta kebutuhan zat gizi selama masa perkembangan setelah pasca neonatus, pasca natal ya, pasca melahirkan, mulai dari bayi sampai usia remaja, yang dibutuhkan di dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi akan pertumbuhan dan perkembangan serta pertumbuhan gizi ya. Nah, untuk memperoleh kan zat-zat gizi, terutama zat gizi vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan juga kalsium, fosfor, klor untuk mineral dan protein. Oke. Baik, dari yang saya sampaikan materi terkait 2 kuliah pengantar tersebut, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilakan. Ini bayar. Stop dulu. Baik, kalau tidak ada ya, oh ya, kemarin ada WA saya tentang apa? Sorry, saya terlewat waktu itu. Nggak apa-apa. Apa namanya? Kuliah ini kan KP. Satu lagi apa? Yang kemarin WA saya terkait pertemuan apa deh? LPG. Izin Pak, itu pleno Pak. Oh ya, pleno. Nah, pleno untuk berikutnya apakah masih ada atau tidak? Izin Pak, sepertinya tidak ada Pak.
Oke, baik. Kalau tidak ada ya sorry ya saya karena kemarin ada kesibukan saya juga lupa membalasnya, jadi terlewat. Tapi sejauh ini bisa dipahami kan? Izin Pak, mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi Pak terkait pleno selanjutnya Pak. Ini selanjutnya. Oke, baik. Kalau ada nanti silakan berkabar. Insya Allah kalau tidak ada halangan atau kesibukan yang membatasi, insya Allah saya upayakan untuk hadir. Tapi kalau tidak nanti mungkin akan saya kabari lagi. Mungkin itu ya. Maaf kemarin terlewat ya infonya bagi saya. Oke, sejauh ini dari dua Oke, mohon maaf tadi terputus ya. Zingnya. Oke. Baik, tadi saya jadwal KP, jadwal pleno ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan adik-adik terkait materi yang saya sampaikan barusan ataupun minggu kemarin, atau mungkin dirasa cukup? Ini untuk kelasnya butuh ini enggak? Apa namanya screenshotnya? Kalau ya silakan diambil ya sambil ini oleh yang ditugaskan ya. Oke, untuk materi 2 ini ada yang mau ditanyakan? Agak saya buru-buru diburu-buru ini apanya ya. Tadi penyampaiannya kalau ada yang membingungkan atau apa silakan ditanya. Untuk apanya saya kirimkan ke PJ saudara yaitu saudara Iksan ya. Materinya sudah cukup. Oke, materinya
sedang saya share ya ke nanti silakan Saudara Ihsan membagikan ke anggota kelasnya ya. Kalau tidak ada, ya mungkin untuk KP2 ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Nah, bagi yang membutuhkan untuk presensi, silakan juga di screenshot ya untuk keperluannya. Oke, baik saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kedua ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat ya karena kondisi dan satu dan lain hal. Semoga apa yang disampaikan kepada saudara bisa dipahami dengan baik. Oke, selamat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. Ya, sama-sama.